Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Baratahya Panatatinggi Rahayu dengan NIM J0404 231014. Di sini saya akan menerangkan materi tentang DFS. Yang pertama, apa itu DFS? DFS adalah salah satu algoritma dasar untuk menelusuri atau mencari dalam struktur data seperti graf dan tree. Algoritma ini mengeksploitasi sejauh mungkin di sepanjang setiap cabang sebelum mundur atau backtracking. Karakteristik DFS itu, DFS menggunakan pendekatan mendalam untuk menelusuri graf atau tree. Jadi algoritma ini akan mencoba menjelajahi cabang satu persatu hingga mencapai akhir, sebelum kembali ke titik sebelumnya untuk mengeksploitasi cabang lainnya. Yang kedua, menggunakan struktur data tumpukan atau stack dalam mengeksploitasi rekursif, tumpukan pemanggilan atau stack dari sistem digunakan secara implisit. Yang ketiga, DFS dapat menghasilkan beberapa jenis travel seperti reorder, in order, dan post order dalam konteks tree. Cara kerja DFS yang pertama dia bakal mencari anak-anaknya gitu. Di sini satu itu memiliki anak, dua, tiga, dan empat. Di sini kita akan jalan ke dua terlebih dahulu. Terus dua itu memiliki anak hanya lima, lanjut ke lima. Lima di sini memiliki anak tujuh dan enam. Kita lanjut ke yang cabang enam. Dan enam itu tidak memiliki peranakan sama sekali. Kita kembali ke lima. Dan di lima itu masih ada tujuh. Di tujuh itu sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kita balik ke lima. Lima tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kita balik ke dua. Dua tidak memiliki siapa-siapa lagi. Lanjut ke satu. Di satu masih ada tiga dan empat. Kita lanjut ke tiga. Di tiga dia memiliki anak lagi 8 dan 4. Kita lanjut ke 4 terlebih dahulu. Di 4 sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kita balik lagi ke 3 dan di 3 masih ada 8. Kita ke 8. Di 8 sudah tidak ada di 8 masih ada anak lagi. Lanjut ke 9. Di 9 tidak memiliki siapa-siapa lagi. Lanjut ke 8, di 8 tidak balik ke 8, 8 sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Balik ke 3 dan di 3 tidak ada siapa-siapa lagi, balik ke rootnya yaitu 1. Nah, untuk implementasinya kita menggunakan labirin. Di labirin ini bisa bergerak ke kanan, atas, bawah, kiri. Di sini dimulai start itu hanya bisa bergerak kanan dan kiri. Pertama kita pilih coba ke kanan dulu. Di kanan masih bisa jalan satu langkah. Lanjut ke titik selanjutnya, dia hanya bisa ke kanan karena atas tembok, bawahnya juga tembok. Dan ke kiri balik ke titik sebelumnya. Kita maju ke depan, ke kanan. Di kanan itu ternyata jalan buntu karena di atasnya tembok, bawah tembok, dan di kanannya juga tembok. Kita balik ke titik sebelumnya. Di titik sebelumnya juga nggak ada percabangan lagi. Kita balik titik sebelumnya dan di titik sebelumnya masih ada titik yang ke kiri. Kita lanjut ke kiri. Di kiri masih bisa jalan ke atas, tapi tidak bisa ke kanan atau bawah karena tembok. Dan ke atas, dia bisa ke kanan dan ke atas, kirinya tidak bisa. Kita lanjut ke atas. Di titik atas, dia hanya bisa ke kanan dan ke kiri. Kita coba ke kiri. Di
kiri tidak bisa karena atas tembok, bawahnya juga tembok. Hanya bisa ke kiri, kita lanjut kiri. Di kiri juga cuma bisa bawah, karena atas dan kirinya tembok. Lanjut bawah, ini juga hanya bisa ke bawah. Di titik ini bisa ke kanan, tapi jalannya buntu karena atas tembok, bawah tembok, dan kanannya juga tembok. Balik ke titik sebelumnya, dia mencari cabang lainnya tidak ada. Balik lagi ke sebelumnya, tidak ada cabang lagi. Balik sebelumnya juga masih tidak ada cabang lagi. Balik ke titik sebelumnya juga belum ada cabang lagi. Dan di titik selanjutnya masih bisa ke kanan. Kita lanjut ke kanan. Di titik ini bisa hanya ke atas. Kita jalan ke atas. Di titik ini hanya bisa ke kanan karena kiri tembok, atas tembok, lanjut ke kanan. Di titik ini bisa atas dan bawah, tapi kita coba ke atas. Titik ini atas tidak bisa karena halang tembok dan bisa ke kiri. Kita lanjut kiri. Di titik ini hanya bisa ke kiri karena atas tembok, bawah tembok. Kita lanjut di titik ini bisa ke atas dan ke kanan. Ke kiri. Coba kita lanjut ke kiri saja. Di titik ini hanya bisa ke atas, lanjut ke atas. Di titik ini hanya memiliki cabang ke kiri. Lanjut kiri. Ini hanya bisa ke bawah, lanjut ke bawah. Ini juga hanya bisa ke bawah, soalnya kanan tembok, kiri tembok, lanjut ke bawah. Ini juga hanya bisa ke bawah, hanya bisa ke kanan, tapi jalannya buntu. Kita balik ke titik sebelumnya, kita cek apakah masih ada cabang lagi, tidak ada. Titik sebelumnya kita lanjut lagi cari apakah masih ada cabang lainnya, ternyata tidak ada. Lanjut titik sebelumnya, kita cek lagi apakah masih ada titik selanjutnya, cabang yang lainnya tidak ada. Kita lanjut titik sebelumnya, ternyata juga masih belum ada cabang yang lainnya. Kita balik lagi ke titik sebelumnya, tidak ada cabang yang lainnya. Kita balik lagi ke titik sebelumnya, ternyata masih ada cabang yang ke atas, dan selesai. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.